Kita lanjutkan lagi video part 6 chapter 15 tentang equity. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan liquidating dividends, di mana part 5 kita bahas tentang cash dividend dan share dividend. Liquidating dividend di part sebelumnya kita sudah bahas juga ya apa itu liquidating dividend, yaitu ketika dividen yang diminta oleh pemegang saham itu lebih besar daripada return earning-nya perusahaan. Di luar kemampuan sih sebenarnya ya, kalau dibilang seperti itu. Return earning-nya misalnya 5 miliar nih misalnya. Nah, dividen yang diminta oleh pemegang saham misalnya 6 miliar. Jadi ada kekurangan gitu ya. Ada kekurangan 1M. Nah, kekurangan 1M ini ngambil dari mana gitu. Ini diambilkan dari proporsi, diambilkan dari saham, setoran saham pemegang saham. Pemegang saham itu kan setoran sahamnya ada share capital ordinary, kemudian ada share premium ordinary. Mana yang akan kita kurangkan terlebih dahulu? Yang akan kita kurangkan tentu saja adalah yang premium gitu. Yang premium ini akan kita kurangkan. Jadi nanti di sini akan ada efek di jurnalnya itu return earning-nya tentu saja berkurang, premiumnya berkurang, share capital premium berkurang, dan ada dividen payable atau cash dividend nanti jadinya kayak gitu. Nah di sini misalnya perusahaan itu menerbitkan dividen 1,2, 1.200.000, padahal return earning-nya cuma 900. Maka return earning 900 itu tentu saja akan langsung kita debitkan dong ya, akan kita kurangkan dari return earning 900 di debit. Nah, dividen payable-nya tetap kita catat 1.200.000. Ada kekurangan 300.000. Kekurangannya itulah kita ambilkan dari share premium. Intinya di sini ya, intinya di sini. Kalau liquidating dividend kalau di jurnal. Nah, itu baru tanggal deklarasi, tanggal pengumuman. Ketika tanggal pembayaran ya sama saja seperti jurnal di cash dividend yang lain, yaitu dividen payable-nya di debit dan cash-nya di kredit. Itu saja untuk liquidating dividend. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Share dividend yaitu adalah perusahaan memberikan saham kepada pemegang saham. Berarti memberikan tambahan saham. Biasanya persentasenya nanti akan ditentukan. 5%, 10%, 20% dari saham yang beredar. Dan kalau share dividend, persentase pemegang saham yang ada itu tidak berubah. Katakanlah si A itu mempunyai 10% kepemilikan di perusahaan tersebut. Ketika terjadi share dividend, ya tetap aja dia akan mempunyai 10%. Kenapa? Karena dibagikan pro rata basis gitu. Nah, ketika perusahaan itu menerbitkan share dividend, perusahaan itu nggak dapat apa-apa seperti dia menerbitkan dapat cash, dapat properti itu enggak. Gitu. Karena dia itu ya istilahnya itu untuk ganti, harusnya dia itu bayar cash dividend, tapi dia nggak bayar cash dividend, itu aja sih sebetulnya kan. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah share dividend itu dicatatnya ketika ada share dividend bukan nilai fair value, tapi dicatat pada nilai par value. Ini harus diingat. Tuh. Berikutnya dia tidak mengubah atau berdampak pada aset atau liability. Dia hanya ada di equity. Itu pun equity-nya tidak berubah, hanya berpindah pos bagian equity. Bagian dari equity satu dengan yang lain itu aja. Tapi total shareholder equity-nya itu tidak berubah. Nah, jurnalnya ini ya, saya bilang bahwa dia hanya reklasifikasi of equity, total equity-nya nggak berubah, kayak gitu. Maka di sini nanti kita akan punya akun baru, namanya ordinary share dividend distributable. Ini suka disingkat juga nih OSDD, suka disingkat OSDD. Ya, jadi dividen berupa saham biasa yang siap untuk didistribusikan karena mau didistribusikan kepada pemegang saham ketika terjadi pengumuman share dividen. Lanjut lagi langsung contoh soal aja, bahwa perusahaan itu mempunyai saham biasa yang beredar sebanyak 100.000 lembar. Nilai parnya adalah 1 sterling per lembar, kemudian dia punya return earning 50.000 misalnya seperti itu. Perusahaan menentukan kebijakan bahwa dia menerbitkan share dividend 10% ya, 10%. Nah, kemudian kalau 10% berarti nanti perusahaan akan menerbitkan berapa? Berarti 10% dikalikan 100 lembar saham, maka yang diterbitkan saham tambahannya itu ada 10.000. Nah, di sini ada nih 10.000 ya. Pada tanggal pengumuman adanya share dividend ternyata diketahui harga pasar dari saham itu adalah 8%.
Kalau seperti ini kalian mungkin akan mencatatnya itu gini, ini pakai nilai par atau pakai nilai fair value. Nah, tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa kita menggunakan nilai par value. Maka yang dikalikan ke saham yang akan diberikan kepada pemegang saham atau share dividend itu adalah nilai parnya. Bagaimana jurnalnya gitu ya? Bagaimana jurnalnya di sini? Tentu saja return earning-nya akan berkurang sebesar berapa? 10.000 dikalikan 1 sterling nilai parnya, yaitu 10.000 di debit return earning. Kemudian ada tadi itu saya bilang ada akun tambahan OSDD, share ordinary share dividend distributable. Dividen berupa saham biasa yang siap untuk didistribusikan karena nanti setelah diumumkan kan harus diberikan tuh kepada pemegang saham. Nah, ini dividen distributable itu tidak masuk liability, tidak masuk ke liability, tapi dia itu masuknya ke equity. Gitu. Makanya tadi kan tidak mengubah aset, tidak mengubah liability kalau terjadi share dividend. Ketika saham itu nanti dibagikan kepada pemegang saham, maka OSDD itu nanti akan didebit dan berubah menjadi ordinary share. Kita lihat ya, OSDD-nya didebit kemudian berubah menjadi share capital ordinary. Itu untuk share dividend. Seperti itu. Lanjut lagi sekarang efek dari share dividend. Tadi kan dibilang bahwa efek share dividend tidak mengubah aset, tidak berdampak pada aset sama sekali, tidak berdampak sama sekali pada liability. Dia juga sebetulnya tidak mengubah nilai equity, cuma berubah tempat aja. Misal, sebelum ada share dividend 150. Setelah ada share dividend, setelah diumumkan share dividend 150. Setelah share dividend itu didistribusikan 150 juga. Jadi tidak ada perubahan total equity-nya. Cuma nanti akan berubah tempat aja. Misalnya katakanlah return earning-nya awalnya 50 nih. Jadi 40. Ada tambahan, misalnya di sini ada tambahan akun namanya OSDD 10.000. Ketika didistribusikan OSDD-nya hilang, udah nggak ada di sini OSDD. Tapi share capital ordinary-nya bertambah. Awalnya 100.000 menjadi 110. Itu analisa dari efek share dividend. Share split. Apa itu? Pemecahan saham. Pemecahan saham ini misalnya kita punya saham, misalnya harganya Rp200 per lembar ya. Kemudian dipecah. Mecahnya itu bisa saja dia menjadi 2, dia menjadi 3, menjadi 4 tergantung kebijakan perusahaan. Ini dipecah nih, dipecah gitu. Ketika dia dipecah, harganya pun juga akan dibagi. Awalnya 200 per lembar, sekarang menjadi 100 per lembar. Dari sini kalau kita lihat, nilai rupiahnya berubah nggak? Ya, nilai rupiahnya berubah nggak? Nggak ada perubahan nilai rupiah. Itu kalau terjadi share split. Maka dari itu ketika tidak ada perubahan nilai rupiahnya, nilai dolarnya, total ekuitasnya itu sama. Baik sebelum maupun setelah. Itulah persamaan antara share split dengan share dividend, efek di dalam total equity. Tidak ada perubahan. 150 ya 150. Tapi yang berubah adalah jumlah lembar saham yang beredar di pasaran, yang beredar di masyarakat. Awalnya kalau misalnya kita punya 100.000 lembar, nanti jadi 200.000 lembar. Awalnya saham itu nilai parnya $1 per lembar menjadi 0,5 atau tadi itu Rp200 menjadi Rp100. Tidak ada jurnal. Karena apa? Tidak ada perubahan dari nilainya, dari nilai uangnya. Dan kalau misalnya nilai parnya itu berubah, misalnya 1 menjadi setengah, 200 menjadi 100, nilai pasar juga akan berubah jadi setengahnya. Misalnya yang saham Rp200 tadi nilai pasarnya itu Rp800. Nah, di pasar berarti nilai pasarnya nanti juga akan dipecah gitu nilainya, dibagi. Jadi berapa? Rp400 per lembar. Kayak gitu ya. Itu share split. Itu persamaan share split sama share dividend kayak gitu ya, tidak mengubah nilai equity. Perbedaannya apa ya? Tentu saja perbedaannya itu adalah kalau share split kan dia ngaruhnya di jumlah lembar saham kan. Di jumlah lembar sahamnya berubah gitu. Kemudian nilai per parnya jadi berubah. Kalau share dividend kan enggak. Tetap. Yang outstanding yang beredar itu tetap, nilai parnya tetap. Kayak gitu.
Kemudian ini efek dividend initial split ke financial position, financial statement element. Oke, saya mau langsung lanjut aja ke teknik objektif yang keempat ya. Mudah-mudahan ini adalah part yang terakhir. Nah, jadi 6 part aja ya. Oke, kita lihat di comprehensive equity presentation. Kalau di part 1 itu pernah saya showkan terkait dengan laporan keuangan PT di Indonesia ya. Itu sama lah kurang lebih. Di sini ada share capital, di mana share capitalnya ada yang preference, ada yang ordinary. Dijelaskan bahwa yang preferennya di sini adalah kumulatif. Yang diotorisasi ada 100.000 lembar, tapi yang beredar 30. Kalau share capital ordinary, di sini yang diotorisasi 500.000, yang beredar 400.000. Nah, di sini ternyata ada ordinary share dividend distributable. Apa ketika ada OSDD ini apa yang terjadi di perusahaan itu? Artinya perusahaan itu mengumumkan ada share dividend, tapi dividennya share-nya itu, sahamnya itu belum dibagikan. Saya ulangi ya. Jadi ketika ada OSDD, artinya perusahaan memberikan atau mengumumkan ada share dividend, tapi ini belum didistribusikan, akan didistribusikan. Seperti itu. Oke, itu adalah susunan ekuitas dari PT atau korporasi. Sekarang tentang disclosure. Ini saya pengennya disclosure langsung memperlihatkan ke kalian tentang laporan keuangannya siapa nih? Laporan keuangannya Indofood ya. Ini laporan keuangan Indofood, ekuitasnya ada modal saham, ada tambahan modal store. Tambahan modal store itu tadi ada share premium ya. Share premium. Itu di sini, kalau di sini dia bahasanya adalah additional paid in capital. Ada laba, selisih ini adalah OCI sebetulnya, saldo laba atau return earning. Ini return earning. Return earning itu ada cadangan umum, kemudian ada belum ditentukan penggunaannya. Ini ada catatannya ini. Catatannya ada di catatan nomor 24. Adapun untuk modal catatannya di nomor 22, 23. Coba kita lihat catatannya apa sih sebetulnya gitu ya.